Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Nidaisa Salsabila, perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor pendukung kewirausahaan dan faktor penyebab kegagalan kewirausahaan. Untuk anggota kelompok sendiri bisa dilihat di slide. Next. Saya akan mempresentasikan tentang faktor pendorong kewirausahaan. Keberhasilan dalam kewirausahaan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kemampuan dan kemauan. Orang yang memiliki kemauan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Kemauan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Yang kedua yaitu tekad yang kuat dan kerja keras. Seorang bisa wirausahawan harus memiliki keduanya, yaitu tekad dan kerja keras, agar dapat menjadi wirausahawan yang sukses. Yang ketiga yaitu kesempatan dan peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan menunggu peluang yang datang kepada kita. Jadi, kemampuan berwirausaha merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras, dan keberanian menghadapi resiko untuk memperoleh peluang. Next. Nah, faktor pembentukan jiwa kewirausahaan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam individu. Yang pertama yaitu locus of control. Jadi locus of control atau letak kendali ini adalah harapan seseorang terhadap kemampuan untuk mengontrol peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Locus of control sendiri terbagi menjadi dua, yaitu internal locus of control dan eksternal locus of control. Untuk internal yaitu seseorang percaya bahwa dirinya yang dapat mempengaruhi lingkungannya, sedangkan untuk yang eksternal, seseorang percaya bahwa lingkungannya lah yang mempengaruhinya. Dengan kepribadian locus of control ini, wirausahawan ingin mengontrol dan adaptasi lingkungan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu need achievement, yaitu seseorang pengusaha akan selalu melihat visi ke depan agar dapat mengantisipasi dengan memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman bisnis. Kebutuhan melihat visi ini menjadikan pengusaha memiliki kebutuhan akan prestasi atau pencapaian tertentu. Yang ketiga yaitu risk taking atau pengambilan keputusan, yaitu orientasi terhadap pengambilan peluang dalam konteks pengambilan keputusan yang tidak pasti. Yang keempat yaitu jiwa entrepreneurship, yaitu seseorang pengusaha harus memiliki jiwa kewirausahaan. Di antaranya itu mengarahkan diri, percaya diri, berorientasi pada tindakan, energik, dan toleran terhadap ketidakpastian. Yang selanjutnya yaitu emosi, yaitu kecerdasan emosi. Faktor yang paling menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja adalah faktor kecerdasan emosi. Entrepreneur yang memiliki kecerdasan emosi optimal akan menganggap bahwa krisis itu adalah sebuah peluang. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi tentunya akan memiliki berbagai kemampuan. Kemampuan ini akan berpengaruh terhadap pembentukan kewirausahaan seseorang, yaitu kesadaran diri emosional, mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, dan empati, membaca emosi dan membina hubungan. Yang selanjutnya yaitu kreativitas, merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Yang terakhir yaitu inovasi. Tanpa adanya inovasi, perusahaan tidak akan dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan itu berubah-ubah setiap waktunya. Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa, atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Sekarang kita lanjut ke faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini ada dua, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sosial ekonomi. Untuk lingkungan keluarga adalah sosialisasi primer yang menjadi pembentuk kepribadian seseorang, termasuk di dalamnya niat berwirausaha, sehingga keberadaan lingkungan keluarga dalam pembentukan minat wirausahawan seseorang menjadi sangat penting. Yang kedua yaitu lingkungan sosial ekonomi, yaitu lingkungan yang mayoritasnya berwirausaha, maka kemungkinan besar individu tersebut juga akan berminat untuk berwirausaha. Next. Baik, kita lanjut ke faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Kegagalan juga dapat ditimbulkan oleh dasar kelemahan yang bersumber pada sifat pribadi,
pada keraguan dan hidup tanpa pedoman apapun ataupun orientasi yang tegas. Misalnya, suka meremehkan mutu, suka menerobos atau mengambil jalan pintas, tidak memiliki kepercayaan diri, tidak disiplin, dan suka mengabaikan tanggung jawab. Next. Nah, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya. Yang pertama yaitu ketidakmampuan manajemen atau manajerial. Kemampuan dalam perencanaan kegiatan, mengorganisasi dan tindakan, menata tenaga kerja, mengarahkan karyawan, melakukan koordinasi kegiatan, evaluasi dan kontrol atas kegiatan usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, produksi, dan pencatatan transaksi sebagai sumber informasi yang sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu kurang berpengalaman. Kurang berpengalaman dalam bisnis adalah hal yang wajar, tetapi pengalaman harus dipupuk terus-menerus. Kurangnya pengalaman dalam bergaul, memahami orang, hukum, dan kehidupan bisnis menjadi sumber kegagalan. Yang ketiga itu lemahnya kendali keuangan. Pengendalian keuangan yang lemah membuat kegiatan usaha sering tidak sesuai dengan anggaran yang ada dalam jangka panjang akan menggerogoti kehidupan perusahaan. Yang keempat yaitu gagal mengembangkan perencanaan strategis. Kemampuan dan dalam memprediksi perubahan lingkungan, intern, ekstern, perencanaan yang berwawasan ke depan, kebijakan dan keputusan yang tepat merupakan syarat kemajuan usaha. Kegagalan perencanaan strategis akan membawa konsekuensi kegagalan sasaran usaha perusahaan. Yang kelima yaitu pertumbuhan tak terkendali, yaitu pertumbuhan yang sangat tinggi juga berdampak pada cash flow yang tinggi, yaitu perusahaan kemajuan keuangan akan membawa konsekuensi perubahan pola investasi, konsumsi, dan gaya hidup wirausaha. Pola yang baru tersebut apabila tidak dikendalikan akan berakibat buruk bagi kegiatan usaha seperti salah investasi, pemborosan, gaya hidup mewah, wirausaha, dan keluarga. Yang keenam yaitu pengendalian ketersediaan. Nah, ketidaklancaran dalam barang akan berakibat cost of capital mengalami peningkatan. Harga barang mengalami penurunan kualitas maupun harga. Ketidaktepatan dalam pengendalian berakibat pada ketidaklancaran sirkulasi dana, perusahaan yang berakibat pada penyusutan nilai jual berdampak pada aktivitas perusahaan dan merosotnya kekayaan perusahaan. Yang terakhir yaitu ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Jadi wirausaha itu tidak selamanya hidup. Ada kalanya harus berhenti atau diteruskan kepada generasi penerus. Perusahaan hidup meski terjadi dan alih generasi merupakan hal yang sensitif bagi kelangsungan hidup perusahaan. Generasi penerus tidak mesti memiliki perilaku yang sama dengan pendiri. Generasi penerus akan membawa konsekuensi yang buruk apabila tidak sesuai dengan perubahan lingkungan. Next. Nah, selain tujuan mencapai kesuksesan, wirausahawan selalu diselimuti kemungkinan gagal yang memberikan lebih dari sekedar pelajaran sukses. Ada banyak faktor yang menghalangi pengusaha untuk memulai bisnis baru, yaitu seperti yang disebutkan di atas, tidak kompeten dalam hal manajerial, kurang dapat mengendalikan keuangan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, dan ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Next. Nah, berikut adalah cara-cara menghindari kegagalan, yaitu mengenal bisnis secara mendalam dan mencari pengalaman dan kompetensi, mengembangkan bisnis secara mendalam, selalu mengikuti perkembangan informasi dunia bisnis dan membuat perencanaan strategi secara tepat, memahami dasar-dasar manajemen bisnis, mengelola sumber daya keuangan dengan baik dan hati-hati, belajar mengelola manusia secara efektif sesuai dengan kondisi perubahan zaman, memperdalam kontekstual kompeten guna menghadapi perubahan zaman. Next. Untuk meningkatkan faktor pendorong kesuksesan kewirausahaan yang dapat dirasakan, maka kewirausahaan sebaiknya melakukan prioritas membangun dan memperbaiki sistem kemitraan dengan cara memberikan sistem pendaftaran, membuat keuntungan yang menarik, serta persyaratan yang tidak menyulitkan kepada pelaku UKM untuk bergabung menjadi merchant, serta menyediakan layanan asistensi atau konsultasi solusi mengenai bisnis, marketing, finansial, dan desain dalam bisnis berbasis IT. Next.
Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk audiens, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Silahkan. Baik, perkenalkan saya Dinda Amalia Sayidi. Pertanyaannya kan tadi ada di PPT tuh faktor yang menyebabkan kegagalan. Kemudian ada poin ke-6 yang pengendalian persediaan barang. Itu maksudnya gimana? Apa yang membuat persediaan barang itu jadi faktor kegagalan? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu menjelaskan mengenai pengendalian persediaan. Jadi persediaan barang dalam perusahaan itu baik bahan mentah, setengah jadi maupun barang jadi merupakan dana yang tertanam dalam persediaan. Jadi ketidaklancaran dalam sirkulasi barang itu akan berakibat cost of capital mengalami peningkatan. Harga barang mengalami penurunan kualitas dan mengalami juga penurunan harga. Ketidaktepatan dalam pengendalian berakibat pada ketidaklancaran sirkulasi dana perusahaan tersebut yang berakibat pada penyusutan nilai jual dan berdampak pada aktivitas perusahaan dan merosotnya kekayaan perusahaan. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Makasih. Untuk audiens lain, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sepertinya tidak. Oke, saya akhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.